Pernah nggak pas kalian udah klik tombol render, ternyata baru sadar ada objek yang belum masuk ke scene. Dan pas udah masukin objek ini ke scene, dan udah klik tombol render scene, ternyata baru sadar ada settingan yang belum keklik. Atau mungkin kalian bingung ngeliat banyak tombol di Lumion. Mungkin juga kalian merasa terlalu menghabiskan waktu untuk merender. Nah, untuk kalian yang nggak mau hal ini terulang lagi, kami menyediakan beberapa checklist yang berguna saat kalian merender di Lumion. Hal pertama yang muncul pas buka Lumion adalah benchmark. Jangan kecewa kalau semuanya rendah. Seperti pada game, kalian bisa nurunin settingan grafis biar lebih lancar pas editing dan juga biar tidak sering crash. Seperti pada video sebelumnya tentang tips and tricks membuat visual profesional, kita selalu menyarankan, terutama untuk yang belum kebayang mau render seperti apa, bisa kumpulin gambar referensi yang sesuai dengan konsep kalian. Gambar referensi itu bisa digunakan sebagai acuan saat mengedit renderan nanti. Ini akan mempercepat kalian dalam memilih lighting, material, atau dekorasi, dan juga membantu membuat rendering yang lebih realistis. Kalian juga bisa import gambar 3D dari dalam Lumion atau menggunakan LiveSync. Import model 3D dengan format yang disupport Lumion. Kalian bisa download plugin Lumion LiveSync agar mudah melakukan perubahan pada model 3D. Kita juga menyarankan untuk memilih forest atau tropical environment untuk memudahkan kalian saat menambahkan pohon dan tanaman. Sebelum kalian memulai proses editing, kalian bisa klik Object tab terlebih dahulu, lalu cari menu Utilities, kemudian kalian masukkan Reflection Control ke dekat bangunan kalian. Kalian bisa lihat pada objek reflektif seperti besi atau kaca, tidak hanya reflection langit yang muncul. Kemudian kalian pindah ke tab Weather untuk mengubah arah dan posisi matahari yang sesuai dengan kondisi real pada bangunan kalian. Kedua hal ini mempermudah proses editing kalian karena kalian bisa melihat preview yang lebih mendekati renderan akhir. Pada tab material, kalian bisa mengubah material objek model 3D kalian dengan mudah. Sebagian besar material dari Lumion sudah siap pakai, jadi kalian tinggal setting warna atau skala. Kalau kalian menggunakan material custom, jangan lupa setting gloss, reflection, dan weathering sesuai dengan material asli. Pada Objects tab, kalian bisa memasukkan tanaman di sekitar bangunan kalian. Untuk yang sudah menggunakan tropical atau forest environment, atau yang tidak ada tanaman di lokasi proyek, kalian bisa tambahkan bangunan sekitar di menu Outdoor Objects. Untuk renderan interior, kalian bisa tambahkan furniture dan dekorasi untuk mengisi ruangan dan menampakkan kegunaan dari ruangan kalian. Nah, di sini kalian bisa pakai referensi kalian biar nggak ngabisin waktu. Setelah kalian sudah selesai dengan pengaturan material dan lingkungan, kalian bisa pindah ke bagian foto, kemudian atur angle asal dan pilih style realistic. Di sini kalian bisa tambahin efek sun study dan atur sesuai lokasi proyek kalian. Kalian juga bisa menggunakan real sky dan atur posisi matahari menggunakan sun effect. Nah, habis kalian ngatur cahaya matahari, kalian bisa balik ke build mode kalau kalian mau mengatur cahaya buatan. Biar kalian bisa masukin lampu ke dalam model kalian, kalian bisa ubah setting matahari kalian ke malam. Nah, habis kalian setup lighting, kalian bisa atur angle kamera dan tentukan posisi yang kalian inginkan untuk gambar tersebut. Jangan lupa simpan gambar itu dengan cara klik Store Camera. Biasanya yang kita atur di style realistic itu color correction, reflection, shadow, dan depth of field. Dan yang menurut kita paling penting itu shadow dan reflection. Kalian bisa atur coloring, brightness, interior atau exterior, omni shadow, dan shadow correction pada efek shadow. Di efek reflection, kalian bisa pilih bidang yang reflektif, jadi reflection kalian lebih akurat. Pas kalian mau render gambar,
Atur resolusi render kalian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Biasa, ukuran email atau desktop sudah cukup untuk sehari-hari. Kalau misalnya kalian mau pakai untuk cover printan, banner, atau spanduk, baru kalian bisa pakai resolusi print atau poster. Mungkin untuk kalian yang ingin post production di Photoshop, kalian bisa tambahin output alpha map atau material ID map. Sekian checklist dari kami. Untuk yang ingin belajar lebih lanjut, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau komentar di bawah kalau kalian punya pertanyaan.